Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui renungan-renungan di dalam channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan dalam kehidupan saudara, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Sebentar lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya rindu kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Sepanjang malam ini Tuhan telah menjaga, melindungi dan menyertai kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Dan di pagi hari ini Bapa, sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, terlebih dahulu kami rindu diberkati melalui firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu, merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami anak-anak-Mu. Kuatkan kami, hiburkan kami, tegur kami, nyatakan janji-janji-Mu dan rencana-Mu bagi kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa berkati setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu ini, untuk mereka diberkati oleh firman Tuhan. Dan Engkau juga kiranya yang memberkati dan mengurapi hamba ya Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita memulai dan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari kitab Yohanes pasal yang ke-14 mulai ayat 12 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Puji Tuhan saudara. Firman Tuhan ini menegaskan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita hari ini adalah bahwa setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, anak-anak Tuhan, saya dan saudara sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, kata firman Tuhan. Setiap orang yang percaya kepadanya, murid-muridnya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan, bahkan lebih besar daripada itu, kata firman Tuhan. Artinya saudara, sebagai orang-orang percaya, kita akan melakukan dan mengalami perkara besar di dalam kehidupan kita. Dalam segala aspek, dalam segala bidang kehidupan kita, kita bisa mengalami pekerjaan Tuhan yang besar di sana. Kita bisa melihat Tuhan berkarya melakukan perkara-perkara yang besar di sana. Bagaimana dengan kehidupan saudara? Adakah saudara rindu Tuhan mengerjakan perkara besar dalam hidup saudara? Adakah saudara yang saat ini merindukan baik dalam usaha saudara, baik dalam keluarga saudara, dalam ekonomi saudara, atau dalam segala bidang yang lain? Adakah saudara rindu terjadi perkara besar di sana, Tuhan melakukan perkara besar di sana? Dengar saudara, Allah sendiri yang telah berjanji bahwa Dia akan melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaannya saat ini adalah, bagaimana supaya apa yang sudah dijanjikan Tuhan itu digenapi dalam hidup kita?
Karena tidak otomatis, saudara, semua orang Kristen akan mengalami perkara besar dalam hidupnya. Sekalipun Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan melakukan perkara yang besar, sebagai orang percaya kita akan melakukan perkara yang besar dalam perjalanan hidup kita. Kalau demikian, apa yang menjadi bagian kita? Apa yang harus kita lakukan supaya di dalam perjalanan hidup kita, saudara, kita mengalami Allah mengerjakan perkara yang besar? Nah, saudara, di dalam konteks firman Tuhan ini, hal pertama yang mau ditegaskan oleh Yesus kepada murid-murid adalah bahwa mereka harus mengenal Dia, bahwa Dia di dalam Bapa, Bapa di dalam Dia. Itu sebabnya ketika Filipus bertanya kepada Tuhan Yesus di ayat yang ke-8, saudara, kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Jadi hal yang mau ditekankan oleh Yesus kepada murid-muridnya adalah bahwa mereka harus memiliki pengenalan yang benar akan Dia, bahwa Dia di dalam Bapa, Bapa di dalam Dia, bahwa Dialah Mesias yang telah dijanjikan itu, bahwa Dialah juru selamat itu. Jadi saudara, sebelum Yesus berkata di ayat 12 bahwa murid-muridnya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Dia lakukan bahkan lebih besar daripada itu, ada beberapa hal yang Dia ajarkan kepada murid-muridnya yang harus mereka miliki supaya mereka melakukan dan mengalami perkara besar. Yang pertama adalah mereka harus mengenal Dia dengan benar. Jadi sebagai orang Kristen, untuk kita mengalami perkara besar, Allah melakukan perkara besar dalam kehidupan kita, itu akan Tuhan kerjakan ketika kita memiliki pengenalan yang benar akan Dia. Setiap orang-orang yang mau mengenal Tuhan dengan benar, orang itu akan mengalami perkara besar. Dan karena melalui pengenalan akan Tuhan, Dia akan mengerjakannya, pekerjaan yang besar dalam kehidupan kita. Adakah saat ini saudara merindukan, apakah dalam pekerjaan saudara, dalam bisnis saudara dan sebagainya, saudara rindu Tuhan mengerjakan perkara besar di sana melalui kehidupan saudara? Yang pertama, miliki pengenalan akan Tuhan. Jika kita mengenal Dia dengan benar, firman-Nya menegaskan bahwa kita akan melakukan perkara besar, pekerjaan yang besar. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, dikatakan di ayat yang ke-11, "Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku," atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Yang kedua, yang harus dimiliki oleh orang yang rindu Tuhan melakukan pekerjaan besar melalui kehidupannya adalah iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Ketika kita menjadi orang Kristen, bukan sekedar orang Kristen, tetapi memiliki iman yang benar kepada Tuhan, maka kita akan menyaksikan perkara besar. Mungkin ada orang yang bertanya, saudara, adakah orang yang mengikut Tuhan tetapi tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Banyak, saudara. Begitu banyak orang yang menjadi orang Kristen dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai kepentingan. Tetapi orang Kristen yang sungguh-sungguh Kristen dan akan mengalami pekerjaan-pekerjaan yang besar, akan menyaksikan campur tangan Allah, mujizat Allah, pekerjaan Tuhan yang besar adalah dia bukan sekedar ikut Tuhan, tapi sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bagaimana mengalami kepercayaan yang sungguh? Yang pertama, miliki pengenalan. Karena itu tadi syarat utama yang ditegaskan oleh Yesus sebelum Dia menegaskan bahwa murid-muridnya akan melakukan perkara besar. Pengenalan akan Tuhan. Ketika semakin mengenal Tuhan, maka iman pun akan semakin kuat. Semakin percaya sungguh kepada Tuhan yang dikenal dengan benar. Ketika iman semakin kuat, pekerjaan-pekerjaan besar pun akan terjadi. Kalau kita rindu, saudara, menyaksikan, mengalami perkara besar dalam hidup kita,
miliki iman yang benar sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saudara, di ayat 13 dikatakan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yang ketiga, bagaimana supaya Allah melakukan perkara besar? Dia melakukan apa yang kita rindukan, apa yang kita impikan. Perkara besar terjadi. Dia berkata, barang siapa yang meminta dalam namaku, aku akan melakukannya. Kembali dia tegaskan ayat 14, jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, aku melakukannya. Perkara besar terjadi atas nama Yesus. Nama itulah nama yang berkuasa. Dan ketika kita datang berseru, berdoa atas nama itu, Allah bertindak oleh karena nama itu. Jadi bagaimana supaya kita mengalami dan melihat perkara besar dalam hidup kita? Biarlah kita memahami kuasa ada dalam nama Yesus, dan seruan-seruan kita, segala sesuatu yang kita kerjakan, kita dasarkan atas nama itu, bahwa nama itulah yang menjadi jaminan bagi kita. Ketika kita berdoa dalam nama itu, Allah melakukan mujizat. Ketika kita berseru kepadanya, ketika kita melakukan segala sesuatu atas nama itu, maka Allah akan melakukan perkara yang besar. Itu sebabnya, saudara, mari kita berseru kepada Tuhan atas nama Yesus. Dalam doa-doa saudara, saudara harus tegas dan jelas bahwa ketika saudara berseru dan berdoa, saudara harus dasarkan semua seruan-seruan saudara dan doa saudara dalam nama Yesus. Karena nama itu nama yang berkuasa, dan nama itulah yang menjadi jaminan. Ketika kita menaikkan doa, seruan, permohonan kita atas nama itu, Allah bertindak. Saudara, bersyukur kita bisa menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen. Dan firman Tuhan menegaskan bahwa kita akan melakukan perkara-perkara besar. Melakukan perkara besar. Dia akan melakukan perkara besar melalui kehidupan kita. Bahkan dia berkata, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang pernah kulakukan. Bagaimana supaya dalam kehidupan kita mengalami pekerjaan besar yang dikerjakan oleh Tuhan? Pagi ini kita sudah belajar, saudara, bahwa yang pertama, milikilah pengenalan akan Dia, karena pada dasarnya Dialah yang melakukan pekerjaan itu. Ketika perkara besar terjadi dalam hidup kita, Dialah yang bekerja melakukan pekerjaan besar itu. Dan bagaimana supaya Dia melakukan pekerjaan besar itu? Miliki pengenalan akan Dia. Yang kedua, Dia berkata bahwa barang siapa percaya kepadaku dengan sungguh-sungguh, maka dia akan melakukan pekerjaan yang besar. Miliki iman yang benar. Kalau yang pertama pengenalan yang benar, kedua miliki iman yang benar. Dan kemudian yang ketiga dia berkata bahwa barang siapa meminta kepadaku dalam namaku. Yang ketiga adalah naikkan permohonan kita, naikkan seruan kita, kerjakan segala sesuatu yang kita kerjakan dalam nama yang benar, yaitu nama Tuhan Yesus. Jika kita mengenal Dia dengan benar, beriman kepada Dia dengan benar, dan jika kita melakukan segala sesuatu atas nama yang benar, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyaksikan perkara besar, saudara. Saya rindu mendengar kesaksian saudara ketika saudara mempraktekkan, menerapkan firman Tuhan ini. Saudara mengalami perkara-perkara besar dalam hidup saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Saksikan mujizat yang saudara alami, perkara besar yang saudara alami sesuai dengan janji firman Tuhan. Itu sebabnya kalau saudara rindu mengalami perkara besar ke depan, terapkan firman Tuhan ini. Kenal Tuhan dengan benar, beriman kepada Tuhan dengan benar, dan lakukan segala sesuatu dalam nama yang benar, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Mari terapkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan saudara. Lakukan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dengan merenungkan firman Tuhan dan menerapkan firman Tuhan ini. Tuhan kiranya memberkati saudara dalam melakukan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini.
Puji Tuhan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, saya percaya iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini dan segala kerinduan serta pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar saudara. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang mengasihi saudara. Dan Dia akan memperhatikan dan mewujudkan segala kerinduan saudara yang berkenan di hadapannya. Dan percaya saudara, bahwa Allah kita sanggup untuk melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Allah kita sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Teruslah berdoa. Karena ketika kita terus mengetuk, ketika kita terus berseru dan berdoa, akan tiba waktunya Allah menyatakan jawaban doa di waktu yang telah Dia tetapkan, waktu yang terbaik bagi kita saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara, buat profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka bisa berhasil, diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini pertama hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada yang sedang mendengarkan renungan ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kiranya memberkati pertanian mereka. Apa yang mereka tanam, biarlah Tuhan menjadikannya berhasil, sehingga satu saat mereka akan panen apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara dengan sukacita. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami juga berdoa. Hamba serukan kepadamu bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sebagai PNS, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik. Mereka yang masih honor juga Tuhan memberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, masa depan anak-anak-Mu ada di dalam tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Berkati ya Tuhan, berkati segala usaha anak-anak-Mu, bisnis mereka. Tuhan campur tangan, sehingga perusahaan mereka, sehingga bisnis mereka bisa semakin bertumbuh, bisa semakin berkembang. Sekalipun di masa pandemi seperti ini Tuhan, Tuhan kiranya membuka jalan, Tuhan kiranya mencurahkan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha dan bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka ya Tuhan yang berprofesi sebagai pengusaha. Berikan hikmat bagi mereka, berikan kebijaksanaan bagi mereka, sehingga mereka bisa berinovasi dalam kondisi yang seperti ini. Tuhan menuntun mereka untuk mengembangkan segala usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati juga para karyawan,
mereka yang bekerja sebagai karyawan dalam satu perusahaan. Tuhan memberkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, dan biarlah Tuhan memberkati hidup mereka sehingga mereka bisa dipromosikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati anak-anak-Mu ya Bapa, dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Anak-anak-Mu sebagai karyawan juga di sana Tuhan memberkati. Ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan, maka mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hidup mereka tercukupi, hidup mereka berkelimpahan oleh berkat Tuhan, dan mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan mereka bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, hamba juga menopang di dalam doa anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati ya Tuhan dagang mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menjadikan semua berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para medis ya Tuhan. Kami tidak lupa berdoa bagi para medis dalam kondisi yang seperti ini Tuhan. Engkau yang menjamah, menjagai dan melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Berikan imun tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap terjagai dan terlindungi di masa pandemi seperti ini ya Bapa. Dalam nama Yesus, berkati para medis, dokter, perawat, berkati mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba khusus berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran saat ini oleh karena sulitnya mencari pekerjaan dalam kondisi ini ya Tuhan. Mungkin mereka ada yang di PHK dan sebagainya. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi keadaan pengangguran. Tuhan buka jalan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberi hikmat bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Berikan petunjuk-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu, kami percaya pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ya Bapa, supaya mereka bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari sehari ke sehari. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan yang menjamin kesehatan mereka sehingga hidup mereka bisa maksimal ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, Bapa di sorga, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, yang menghalangi mereka untuk beraktivitas, yang menghalangi mereka untuk maksimal dan kreatif dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kami tangking segala penyakit dari dalam tubuh mereka, penyakit apapun itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, kelegaan menjadi bagian anak-anak-Mu, perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi setiap kami ya Tuhan. Ketika keluarga ada dalam keadaan damai dan sejahtera, maka anak-anak-Mu akan maksimal dalam segala pekerjaan dan aktivitas mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan kedamaian, ketentraman, keharmonisan
sukacita di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang tenang dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga anak-Mu, berkati suami, istri, orang tua dan anak, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah, persoalan, dan beban berat dalam kehidupan mereka, Tuhan yang tolong ya Tuhan. Mereka tidak akan maksimal, mereka tidak akan efektif mengerjakan segala aktivitas pekerjaan mereka jika mereka ada dalam masalah, ada dalam persoalan dan beban berat. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mereka bisa bebas dari masalah mereka. Tuhan menyelesaikan masalah mereka, Tuhan menyelesaikan segala persoalan mereka. Tuhan mengangkat beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan kelegaan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, untuk mereka melihat bahwa ketika kami berdoa bersama, ketika kami bersepakat bersama, Tuhan campur tangan, Tuhan lakukan mujizat, Tuhan yang membela anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkat-Mu, anugerah-Mu melimpah bagi anak-anak-Mu. Dan pagi hari ini ya Tuhan, mereka akan mulai segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Tuhan jagai, lindungi, Tuhan sertai, dan kerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, saudara diberkati oleh firman Tuhan. Dan setelah saudara didoakan juga, saya percaya berkat Tuhan, anugerah Tuhan mengalir bagi kehidupan saudara. Hari ini saudara, silahkan jalani hari saudara dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, dan keberhasilan daripada Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan melalui channel ini saudara, silakan berlangganan dengan channel ini dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi ketika video baru diposting di channel ini, saudara akan mendapatkan notifikasi yang baru. Tuhan kiranya memberkati saudara. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saat ini saudara merasakan berkat Tuhan melalui channel ini, silahkan bagikan video renungan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada setiap kenalan saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. Biarlah saat ini saudara diberkati dalam menjalani hari saudara. Tuhan menyertai saudara,
Tuhan menyertai dan memberkati segala aktivitas pekerjaan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.